melaporkan Lisa Mariana dengan suaminya Ridwan Kamil. Ancaman hukumannya 9 bulan. Kuncinya ada pada Atalia, istri Ridwan Kamil. Kalau Atalia berpikir bahwa rumah tangganya sepertinya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka keputusan yang paling tepat adalah melaporkan Lisa Mariana dengan suaminya Ridwan Kamil atas dugaan tindak pidana perzinahan. Ancaman hukumannya 9 bulan. Lisa bukanlah korban dari Ridwan Kamil, melainkan ia sebagai pelaku, bahkan bisa menjadi tersangka yang masuk ke dalam rumah tangga orang. Heboh kasus RK. Saya tidak dalam posisi untuk menyimpulkan apakah benar itu adalah anak biologis dari RK dan apakah benar mereka ada hubungan cinta dengan cewek itu. Saya hanya membahas tentang aspek hukum. Bagaimana upaya perlawanan yang dapat dilakukan oleh seorang istri yang sah terhadap wanita yang terus-terusan memburu suaminya meminta pertanggungjawaban. Ada cara yang lebih efektif, yaitu kalau si istri sah mau, kalau tega, buat laporan perzinahan ke polisi, di mana terpaksa yang dilaporkan adalah si cewek maupun suaminya. Ya, ini terlepas dari kasus RK, ini hanya secara normatif, ya. Akhirnya nanti akan jadi tersangka si cewek, si pacar maupun si suaminya. Setidak-tidaknya itu bisa dipakai sebagai bargaining power untuk berdamai. Akhirnya kemudian si cewek itu, si pacar mau diam, tidak lagi mengejar-ngejar suaminya, ya. Tapi ada kemungkinan kasus berlanjut terus, ya. Jangan beri panggung untuk Ani-Ani, karena Ani-Ani tidak dibenarkan dalam sisi apapun. Tapi kalau perempuan udah tahu laki-laki itu punya anak, punya bini, punya segala macam, caplok juga sama dia. Apa itu namanya kalau bukan tujuannya uang dan harapan ingin jadi diperistri? Jangan beri panggung untuk Ani-Ani, karena Ani-Ani tidak dibenarkan dalam sisi apapun. Oke? Saya masih menghargai dan menghormati wanita atau istri sah dibandingkan kamu, Ani-Ani, yang merusak hubungan rumah tangga orang lain. Saya sebagai wanita pun malu rasanya. Paham? Bicara soal dananya dari siapa? Dananya ya dari yang bersangkutan lah, bukan dari saya. Masa dari saya? Ya kalau intinya kan kalau itu yang ada memberi dana, ada orangnya, tapi ya kita nggak bisa buka lah siapa orangnya di sini. Biarkan itu menjadi bukti buat Mbak Ayu sendiri, karena kan Mbak Ayu di sini ingin meluruskan info-info miring ini semua kan gitu. Betul. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang kondisi terkini Atalia Praratia usai ramai isu perselingkuhan Ridwan Kamil. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Enggak sih, cuman kalau aku sebagai suami gitu ya, bukan aku ngebelain Ridwan Kamil, tapi pada posisinya begini loh. Kamu kan pada saat ungkap itu di sosmed apa segala macam kan dampaknya pasti ke keluarganya, ke istrinya secara psikologi, ke anaknya dan lain-lain. Kamu nggak mempertimbangkan itu gitu loh. Itu iya sih Kak, udah intinya gitu. Harusnya kamu kan pertimbangkan itu kalau aku point of view laki-laki ya. Kalau perempuan ya, ngapain? Terus kalau misalnya semua pada kasihan sama Ibu Atalia, siapa yang kasihan sama aku? Oh, malah arahnya ke situ gitu kamunya. Aku juga nggak menyantikan diri aku sama ibu, nggak mungkin beda banget. Nggak, tapi bumi dan langit dari segi pendidikan. Aku mah cuma lulusan SMA. Ya tapi kan kamu waktu sama si RK sendiri kan kamu jelas kamu tahu dia udah punya istri. Begitu kamu udah ke RK terus tiba-tiba kamu kecewa, kamu ungkap di publik, apa nggak kasihan gitu ke RK, apa ke keluarganya? Jadi terserah orang berasumsi aku. Jelas kamu tahu dia udah punya istri. Begitu kamu udah ke RK terus tiba-tiba kamu kecewa, kamu ungkap di publik, apa nggak kasihan gitu keluarganya? Jadi itu balik lagi ke kakak, itu balik lagi ke kakak, aku ngomong aja. Pasti aku cuma mau sampaikan point of view aku pasti seperti itu gitu sih. Iya, ya udah ya. Gitu aja. Oke ya. Iya. Oke. Ya, thank you ya. Sama-sama. Kabar heboh terbaru datang dari dunia perselingkuhan. Bapak Ridwan Kamil diduga punya selingkuhan lain selain Lisa Mariana. Wow.
Serius, Bapak Ridwan Kamil banyak simpenannya. Lisa Mariana ungkap Ayu Aulia lebih dulu jadi simpanan Ridwan Kamil. Bapak RK sehyper itu, Pak. Bapak RK sedoyan itu, Pak. Bapak RK seplayboy itu, Pak. Bapak RK sehobi itu dengan ani-ani, dengan gundi. Kabar apa lagi ini? Ini kabar bener atau fitnah? Aduh. Kok saya jadi bingung ya. Ini kabar yang beneran Bapak Ridwan Kamil punya banyak simpanan, atau memang ini fitnah untuk menjatuhkan Bapak Ridwan Kamil lagi? Tapi ngomong-ngomong, Ayu Aulia lebih cantik loh ini fotonya. Iya kan? Boleh juga tuh Pak Ridwan Kamil kalau cari gundi-gundi cantik-cantik. Kalau saya lebih milih Ayu Aulia lah, nggak ngocor. Kalau ini siapa? Lisa Mariana ngocor. Gimana sahabat netizen, menurut kalian kabar ini fitnah atau bener? Kok iya ya Bapak Ridwan Kamil itu hobi selingkuh, punya banyak simpanan? Gak mungkin kayaknya. Ini fitnah ya, kayaknya fitnah. Saya ada di pihaknya Bapak RK aja lah. Saya percaya kalau Bapak RK itu setia, gak mungkin selingkuh, ya kan? Kata si Lisa Mariana, Ayu Aulia ini selingkuhannya RK. Bedanya sama Lisa apa? Ayu Aulia ini gak punya anak dari RK. Tapi kalau Lisa Mariana punya anak dari RK gitu. Berarti kalau sama Ayu Aulia mainnya rapi, bagus, nggak sampai kebobolan. Kalau sama Lisa Mariana nggak bagus, kebobolan. Alah, entahlah. Ini berita yang bener mana, yang nggak bener mana. Kita ikuti lebih lanjut deh berita-berita infotainment kita tercinta. Gimana kelanjutannya Bapak RK dan Ibu Cinta. Enak nih nyeruput kopi sambil nonton kedunguan wawancara dari Ayu Aulia. Jadi dia bilang, ngapain di abortion? Orang kita datang untuk USG. Niat hati hendak membela Bapak Ridwan Kamil, tapi statement blundernya malah justru memojokkan dan menceritakan 50% kronologi yang nyata dari skandal Lisa dan Akang Ridwan begitu. Gue akan tampilin videonya di akhir, tapi gue akan jelaskan dulu ke kalian di mana letak blundernya. Yang pertama, mereka bersikeras untuk menepis bahwasannya terjadi pertemuan dengan yang berapa hari nggak ngerti gue ya. Dan mereka berusaha untuk memperbaiki citra dari seorang Bapak Ridwan Kamil dan memojokkan seolah-olah Lisa ini adalah yang paling dakjal di antara yang lainnya. Padahal faktanya adalah si Ayu ini pun juga seorang yang tidak pantas berbicara, berada di posisi istri sah. Ya, kenapa gue bilang seperti itu? Karena fakta yang telah gue dapatkan, dia ini adalah orang yang mendukung Lisa dan RK pada saat itu. Didukung oleh chatting-chattingan yang menyatakan tentang anak pejabat, benih pejabat. Dan dia mengeles bahwasannya dia bukanlah orang yang memperkenalkannya. Lalu seolah-olah dia adalah orang yang paling dipercaya oleh Ibu Cinta sebagai perpanjangan tangan dari istri sah. Logikanya, kalau misalnya tidak ada hubungan, untuk apa menemani USG? Untuk apa ada pembicaraan tentang abortion? Dan untuk apa Bapak Ridwan Kamil menunjuk jubir seperti si Ayu ini? Gue pikir dia mau konferensi pers itu untuk mempertajam situasi kebenaran. Ternyata malah ngeceritain aslinya. Gue berharapnya dia didampingi pengacaranya Bapak Ridwan Kamil. Ternyata sendiri. Ya kan? Terus nanya siapa lo sama orang. Kau itu DUNGU. Ya, Dunggu. Coba kalian simpulkan permasalahan ini, karena kita akan fokus untuk pertemuannya Lisa dan Bapak RK untuk tes DNA ya. Yang pasti saya percaya itu ada hubungan begitu. Ada suruh menggugurkan, justru dia sendiri yang menawarkan untuk menggugurkan, bahkan meminta sejumlah uang. Dan bagaimana ceritanya menggugurkan? Itu kan rumah sakit yang di dekat rumah dia. Saya ke rumahnya, itu kan rumah sakit yang ditunjuk. Bagaimana?
Emang boleh di Indonesia menguburkan? Kan nggak boleh. Emang ada pasalnya dong? Dugaan saya ya, yang didaur ulang. Karena kenapa sebenarnya ini dia sempat chatting saya, semuanya ada buktinya. Di handphone saya, di laptop saya, semuanya ada. Semua surat perjanjian dan lain-lain. Surat perjanjian bahwasannya memang itu bukan anaknya Bapak RK. Karena bagaimana caranya Bapak RK bertemu dengan beliau di bulan Juni, tapi bulan September saya USG dia karena rasa kasihan saya, tapi itu udah 4 bulan. Dan jadi menurut saya ini juga bukan tontonan publik yang baik. Dan kalau tadi Pak RK sendiri sedekat apa sih? Saya lebih dekat sama Ibu Cinta dibanding. Dugaan perselingkuhan Ridwan Kamil dengan seorang model majalah dewasa bernama Lisa Mariana telah menggegerkan publik. Banyak yang tak menyangka seorang Ridwan Kamil yang selama ini terlihat sangat harmonis dengan istri dan keluarga justru tersandung masalah dugaan perselingkuhan. Bahkan Lisa Mariana mengklaim sudah punya anak berusia 3 tahun dari hasil hubungan gelapnya dengan mantan gubernur Jawa Barat tersebut. Bersamaan dengan terungkapnya masalah ini, perhatian publik langsung mengarah pada kondisi istri Ridwan Kamil, yaitu Atalia Praratia. Wanita yang akrab disapa Bu Cinta itu mendapat banyak dukungan dari para netizen di media sosial. Kondisi terkini Atalia Praratia pun diungkap oleh pengacara Sunan Kalijaga. Sang pengacara mengaku sudah berkomunikasi dengan Atalia Praratia untuk menjembatani urusan antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana. Atalia Praratia disebut masih aktif melakukan kegiatannya di masyarakat. Sebagai anggota DPR RI, Atalia Praratia masih melakukan pekerjaannya seperti biasa seolah terlihat cuek dengan masalah suaminya. Menilik keunggahan terkini di Instagram Atalia Praratia, politikus Partai Golkar itu membagikan momen kebersamaan dengan masyarakat sekitar Jawa Barat. Di bulan Ramadan ini, Atalia Praratia bahkan turun langsung ke masyarakat untuk acara buka bersama hingga berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Atalia Praratia nampak sangat tenang meskipun sedang dihantam masalah dugaan perselingkuhan sang suami yang bahkan diklaim memiliki anak dari hubungan gelap tersebut. Sebagai orang yang berniat baik membantu Lisa Mariana menyelesaikan masalah ini, Sunan Kalijaga sudah meminta izin pada Atalia Praratia. Ia pun mendapatkan respon yang positif sehingga berani mengungkapkan ke publik. Sejauh ini Sunan Kalijaga belum membicarakan tentang ketersediaan Lisa Mariana melakukan tes DNA untuk membuktikan anak yang dimilikinya itu adalah darah daging Ridwan Kamil.